Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratil jami' min al-anbiya wal mursalin syuhada as-salihin wal ulama wal muqarrabin wa hadrat Syekh Abdul Qadir Jilani Ahmad Is'ah masyayikh awliya fi hadzal bahri fi hadzal buq'ah ta'ala ala ahlina wa ladina fasakin mu'assis madrasah hadhihi munawwara الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلاة الله والسلام على من أوحي صلاة الله والسلام على من وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي Kita tidak hanya mendengar ya, tapi harus bisa mendengarkan saja tanpa sampai baca tidak akan bisa ya. Oleh karena itu ayo sekarang dibaca salamullah. Kaina kak kompak. Ini sarapannya terlalu banyak apa gimana ini? Malah belum. Iya, mudah-mudahan diniati cirakat aja ya. Hari ini tidak usah makan aja ya. Salamullahi warridwan ala man allamal Qur'an. Salamullahi warridwan ala man Allamal Qur'an. Belum diangkat situ loh, Allamal Qur'an. Itu yang disebut falas. Alaman Allamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbi rahibil Qur'an muhibbi rahibil Qur'an. Nah, berbeda kan mendengarkan dengan membaca. Di samping itu kalau membaca ada yang ditirukan. Ono gurune senajan sholawat itu gak ada guru gak apa-apa, tapi yang lebih utama ada pembimbingnya. Kalau kita sudah tidak mengindahkan guru pembimbing, ya kita syekh kita, guru kita adalah syekh YouTube gitu lah. Ustadz Google kan maksudnya. Meskipun ya enggak apa-apa kalau sholawat, berbeda kalau Quran enggak boleh. Kita ulang lagi. Fatuba bersama ya. Al
كل حين مرتلا تلا القرآن مرتلا تلا القرآن. Nah, itu yang disebut dengan jawab atau refnya, karena sholatu wawnya kan biasa sholatullahi wassalam. Ayo lanjut mujawidan, naik lagi 1 2 3. Jangan diangkat. Wa mufhimam ma'nal Qur'an mujawwidan wa khashi'an wa mufhimam ma'nal Qur'an mujawwidan wa khashi'an wa mufhim. Angkat. Ma'nal Qur'an wa 'amilan jami'a ma hawa wa maqtadal Qur'an hawa wa maqtadal Qur'an. Setelahnya ini kita menyampaikan kepada orang lain sudah bisa ya. Kalau tadi belum bisa, kalau setelahnya kita baca ini, saya corongnya menyampaikan ini dan sampai terima, oh setelahnya ini sudah bisa mengajarkan ini. Allahumma. Kalau hanya lewat Ustadz YouTube ya masih kurang afdol itu namanya. Yang selanjutnya sholawat asnawiyah yang sudah tadi diputar ya, sama tadi ya. Ya Rabbi salli ala Rasul din sirril ula wal anbiya. Terus iya, luar biasa itu ya. Kuat tadi ya. Nah, itu artinya buka kita terlalu tinggi ya. Sehingga kita pada saat naik jawab kita nggak kuat. Bagaimana ya? Jangan tinggi-tinggi kalau buka. Buka suara maksudnya. Bukan buka saku. Wal anbiya wal mursalin nal ghurri khatman awwala wal anbiya wal mursalin khatman awwala. Ini sholawat andalan guru-guru dan santri TPG An-Naria, karena di situ ada amin 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 istiqamah tipiqian ya. Nah itu alhamdulillah. Nah ini doa semuanya. Nah, semuanya doa agar kegiatan ini mudah-mudahan diberi berkah manfaat. Semula sulit memahami Al-Quran, sulit memahami ilmu, lewat acara ini berkahnya mudah-mudahan setelah acara ini panjenengan semua dimudahkan menerima ilmu. Allahumma waftah lana bidarsin au qiraatin turattal. Kalau ingin tahqiq, ingin detail bisa dibuka di YouTube
sholawat asnawiyah santri an-nahdiyah Langitan pasti akan. Alhamdulillah ketepatan sebagai vokalisnya. Alhamdulillah anak saya nomor 2. Itu tadi yang sudah dibacakan tadi. Lah saya bisanya dari anak saya. Jadi duluan anak saya bisa. Dia sudah masuk dapur rekaman, saya dapur rumah saya. Nah, itu kita. Alhamdulillah, itu salah satu karya santri An-Nahdiyah. Alhamdulillah pula ya, walaupun anak desa, kalau sudah di ranah kabupaten, insya Allah selalu yang menjadi nomor 1. Ketika tartilnya tahun 2017 di Pasuruan, alhamdulillah dapat nilai tertinggi se-Jawa Timur. Santri An-Nahdiyah, saya tidak mengenal itu anak saya, bukan, itu santri An-Nahdiyah. Santri An-Nahdiyah berhasil, Jawa Timur tidak sedikit, 40 kabupaten dan kota. Setiap yang ditugaskan di Jawa Timur otomatis terbaik di kabupatennya. Ternyata alhamdulillah santri An-Nahdiyah mampu 2017 untuk meraih nilai yang tertinggi. Yang kedua 2019, karena anak saya sudah masuk di tilawah anak, maka tartilnya sudah ganti. Ternyata 2019 MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur yang nomor 1 putra diraih oleh anak didik kita yang dari An-Nahdiyah, juga, alhamdulillah. Dan baru 4 minggu yang lalu, yang tadi itu anak saya yang nomor 2 yang membaca sholawat asnawiyah tadi itu, ada fasi tingkat Jawa Timur kemarin dalam satu event, karena yang tahfidz juz 30 tidak ada. Akhirnya secara spontan anak saya disuruh ikut 2 cabang. Yang pertama tilawah anak, yang kedua tahfidz juz 30. Karena tilawah anaknya menghadapi anak yang kemarin di STK sudah juara 1 nasional. Akhirnya alhamdulillah, tetap alhamdulillah nomor 2. Dan tahfidz juz 30 alhamdulillah se-Provinsi Jawa Timur tetap anak didik kita yang menang, juara 1. Insyaallah kalau tidak ada uzur, anak kami yang nomor 2 yang membawakan Ya Rabbi Nawwir Qalbana ini, kalau tidak ada halangan insyaallah akan masuk ke nasional dan kalau tidak salah di Palembang nanti. Saya harus, karena anak saya yang nomor 2 ini sudah besar ya, sudah SMP kelas 3, saya biarkan. Karena sudah bisa mikir sendiri, ini saya yang harus mengantarkan anak saya yang paling kecil. Yang nomor 3 laki-laki juga. Itu baru kemarin perdana ikut personi di Kabupaten Lamongan atau utusan dari Kecamatan Babak dan tahadusan bin Nima lagi, Allah memberikan fadl lagi se-Kabupaten Lamongan, alhamdulillah dapat meraih juara 1. Tilawah anak, bukan tartil tapi tilawah anak. Tartilnya sudah kemarin sudah 1 tahun kemarin di Kabupaten Tuban sudah nomor 1, alhamdulillah. Ini saya tingkatkan lagi, masa kok tartil terus? Maka harus tilawah, qiraah. Wes, kamu harus bisa qiraah. Sekalipun bapakmu tidak bisa qiraah. Karena saya nggak bisa. Keandaikan saya bisa ya saya ajari sendiri. Karena saya nggak bisa. Wes, kamu belajar di guru itu, kemudian HP kamu harus disetel qiraah sedikit-sedikit sambil referensi. Akhirnya alhamdulillah di Lamongan kemarin ya otomatis kalau sudah di Lamongan insyaallah maju ke Jawa Timur provinsi insyaallah. Berkahnya kita menggeluti dunia taman pendidikan Al-Quran. Satu yang menjadi semua orang di dunia, orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang pintar. Itu kabeh sak donya. Kok ono wong ceritane, Pak, anak sampean kepengin goblok kok pinter, Pak. Goblok wae. Kene gak uteke miring tidak akan bisa jawab seperti itu.
sekalipun dia tukang becak, sekalipun dia asongan, sekalipun dia komandan pasukan kuning bagian sampah itu ya. Ketika ditanya, Pak, anak sampean apakah ingin mewarisi seperti sampean? Oh mboten, kepengin kula anak kula seperti Pak Jokowi. Itu orang sedunia, mesti jawabannya demikian. Tetapi tidak semua orang mengetahui bagaimana anak bisa nanti ke jalan menjadi orang yang sukses atau orang yang pinter. Ini banyak orang yang tidak tahu. Maka orang di dunia itu dalam level ini ada dua macam. Satu, orang tua wali santri biasa. Yang kedua, guru ngaji atau guru lah secara umum. Jadi saya ulangi lagi, manusia itu ada dua. Satu pengajar, dua wali santri biasa. Dan kedua-duanya orang ini, baik guru, pengajar atau wali santri, pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang pandai dan pinter. Gini apa betul? Tetapi tidak semua orang mengetahui jurus kuncinya. Perlu ditunjukkan adik-adik sekalian, karena semuanya ini adalah ya calon guru, calon pengajar. Ada yang sudah tidak calon, sudah ngajar. Dan calon wali santri, kira-kira calon wali santri apa enggak ini kira-kira? Iya ya kira-kira. Berarti merangkap berarti. Ya calon wali santri dan calon Kalau sudah istri itu pertama kali prosesnya. Setelah istri kemudian kan jadi wali kan. Maka orang yang pertama saya tunjukkan. Orang yang pertama seorang wali, kita semuanya ini seorang wali. Bisanya anak kita menjadi orang yang alim dan pandai. Mas, apa ini? Nah ya Mbak abang masih. Kita harus ingat di Al-Quran itu Nabi Sulaiman tahu dirasani karo semut. Nggih napa mboten? Mulane dhewek ngrasani ini kadang yo paham, cuman lha apa udah ngrasani aku paling yo. Kita yang tidak paham, Nabi Sulaiman jelas paham, pernah dirasani. Di sana Nabi Sulaiman akan lewat sini, melewati jalan ini, semut yang di sini dengan anak buahnya sekeluarga, bahkan waktu itu semut habis gerak jalan ya. Semut ngomong pada semut yang lain, kepala desanya semut itu ngomong pada anak buahnya, hei konco-konco kabeh, masuklah kamu ke dalam leng itu bahasa Indonesianya apa leng? Ya leng gitu aja ya. Masuklah kamu ke leng, kok enak loh ya. Ayo masuk, cepat masuk. Cara bahasa Jawa gitu, orang Jawa. Masuk temen, ayo kalau nggak masuk, dincai Sulaiman nggak bolo-bolo ya bongkoh kabeh. Itulah semua. Dalam bahasa yang dipahami oleh Nabi Sulaiman dari kejauhan Fatabas sama dhahikan. Iya Bang. Fatabas sama cara bahasa pondok mongko mesem Nabi Sulaiman dhahikan haling guyu. Karena apa? Paham dengan bahasa yang diucapkan oleh apa tadi? Semut. Cara bahasa Jawa ya gitu. Kasar. Semut bolo-bolo kabeh mlebu nang leng cepet nek gak mlebu dincai Sulaiman kalau bolo-bolomu mate kabeh. Bahasa Jawa Timuran ini ya. Waduh lah jangan langitan. Langitan itu halus-halus. Kita ini orang desa ya. Bahasanya campuran seperti itu. Nabi Sulaiman tahu dan mendengarkan. Akhirnya apa? Nah, cara bahasa Lampung semuanya berhenti. Pasukan Nabi Sulaiman kaget. Ada apa ini? Enggak ada sepur lewat kok. Kita dihentikan oleh Nabi Sulaiman, enggak ada apa. Nah, ternyata itu. Akhirnya Nabi Sulaiman nunggu sampai usainya semut ini masuk ke liangnya baru. Makanya ojo ngerasani kucing, paham dhewek. Paling dia yang ngomong dalam hatinya, udah iki lapo ngrasani aku. Aku ya paham. Nanti ya sudah. Para sekalian berbahagia. Untuk itu saya ulangi lagi. Manusia di dunia ada seorang pengajar, ada wali santri. Bagaimana seorang wali santri ingin anaknya menjadi orang yang soleh, menjadi anak yang sukses? Pertama harus apa? Hatinya, kalau bahasa taklim itu apa? Hifdzu, menjaga, punya perhatian kepada seorang pengajar.
Saya berkata demikian ini sudah punya contoh. Saya contoh sedikit Pak. TPK kami suatu ketika sekian tahun itu akhirnya direnovasi. Gentengnya itu kalau bahasa Jawa kan kayu usuk dan rengnya itu kan sudah agak rapuh. Kalau dibiarkan wah bisa-bisa jatuh kalau musim hujan. Akhirnya kita renovasi. Saat renovasi 1 hari 2 hari ada Pak Tukang. 3 hari 4 hari seketika itu saya lihat jam 9 kok tidak ada makanan konsumsi untuk Pak Tukang. Waduh ini gimana? Akhirnya saya ke rumah salah satu wali santri kita. Pak, Pak udah ada Pak. Pak, saya kan basa-basi. Ini ada tukang Pak ini. Nah, sampai sekarang itu belum disiapkan makanannya ini. Oh, iya Pak ya. Ya kalau nanti belikan Pak ya. Gedang goreng ya. Belikan nanti bakwan. Oh, iya Pak udah ya. Wali santri ini masuk kamar, keluar dengan membawa amplop dan minta maaf Pak udah, mohon maaf Pak, saya tidak bisa membelikan makanan untuk para tukang-tukang itu. Coba ini aja Pak sampean bawa. Apa itu? Amplop. Apakah hanya amplop saja? Kalau hanya amplop yang saya buang. Saya itu biasa dari Lampung kan ya dapat amplop, tapi setelahnya dapat amplop semuanya saya buang. Betul. Lah ya itu. Saya itu dalam perjalanan pulang dari rumahnya itu ke TPK saya itu. Ini kok kayaknya kok agak agak kandel ya. Kayaknya kok ada kira-kira kok 1,5 juta. Tapi kok 1,5 juta kok kandel gini. Jangan-jangan ini uang receh 10 ribuan. Ini kalau sampai 6 uangnya ini sampai 50 ribuan. Wah ini ada nih 1 juta lebih. Dan apa Mbak yang terjadi? Saya buka di kantor 8 juta. Tidak dapat bakwan, gedang goreng, dapat apa? 8 juta. Subhanallah. Saya pada saat itu hanya menunggu bahwa apa yang ada di kitab Ta'limul Muta'allim, kalau ada seorang wali santri punya pemerhati kepada seorang gurunya, guru anaknya, apalagi guru ngaji menurut saya. Kenapa kok tidak guru SD Pak? Berbeda, guru SD itu di Ramut Negoro, guru TPK di Ramut kalau Pak Lurah itu untung-untungan. Yang rata-rata ya Pak Lurah sudah tidak bahasa Indonesianya menggubris itu apa itu? Jadi kalau bahasa Jawa kan gak gubris. Sudah. Yang ngajar biar ngajar. Biar itu yang terjadi. Saya hanya menunggu saja. Oh, di dalam Ta'limul Muta'allim seorang wali santri yang punya pemerhati kepada si pengajar anaknya atau TPK-nya, lembaganya, pasti di situ ada keterangan. Nanti anaknya akan menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang pintar. Sampai dalam keterangan kalau di anaknya belum ada yang pintar, lihat saja nanti cucunya pasti ada. Itu saya buktikan. Gimana? Anaknya itu yang pertama mondok, yang kedua mondok, yang ketiga ini akhirnya sekolah. Sekolahnya biasa, waktu ngaji biasa-biasa ya. Sanawiyah biasa-biasa, aliyah biasa. Loh, orang yang memberi saya tadi itu Mbak ya, kalau soge, dia kaya, itu wajar. Ini sampai sekarang mobil aja nggak punya. Coba sama bayangkan, kalau dia kaya itu wajar. Orang kaya, dermawan itu wajar. Ini orang biasa-biasa, mampu memberikan uang 8 juta sepuntan. Maka saya tinggal menunggu ini anaknya. Sampai sekarang pun sepeda motor Supra tahun 2001 itu kira-kira wong soge. Sampai sekarang sepeda motornya itu Supra 2001. Dia tidak punya sawah yang tidak punya sawah, toko enggak. Akhirnya apa? Anaknya itu kuliah di ITS. Kalau di sini kan ITERA. Walaupun tulisannya ya Institut Teknologi Sumatera. Kalau di sana kan ITS Surabaya. Saya kemarin masuk, loh kok sama dengan Surabaya ITS ya? Oh ternyata ITERA. Saya tunggu anaknya itu baru 1 tahun, 2 tahun. Saya
apa itu ya, menyetel TV itu namanya ya menyetel. Ya, itu jarang-jarang buka TV sampai sekarang. Itu TV saya itu berapa tahun itu nganggur. Males sudah TV ya isinya gitu saja. Nek gak ngrasani wong ya kasus ya. Sponsor keramik ngetokno pupune wong wedok. Ya Allah. Mau sponsor keramik kok iso ngetokno pupune wong wedok itu wis gak mampu. Itulah sekarang gitu. Makanya saya enggak nyetel TV. Kenapa? Kalau saya nyetel TV, iya iman saya kuat, Imron yang tidak kuat. Lah, Ustadz juga manusia jadi Mas. Tenang Mbak ya, bolo saya. Akhirnya sekali saya nyetel TV. Metro waktu itu. Iya, Metro TV ada. Nominal terbaik kedua nasional. Jadi nominal terbaik kedua ini lomba nasional. Apa? Lomba itu nulis kemudian yang terbaik itu apa namanya? Lomba apa? Betul, makalah. Membuat makalah. Ternyata dengan nama terang Makhrus Azim. Loh, saya terkaget. Loh, siapa ini Azim siapa? Saya melihat subhanallah. Ini anaknya orang yang memberi saya uang 8.000. 8 berapa? 8.000 oleh gedang goreng lah. Dalam juta ini. Kita minta gedang goreng tapi yang dapat 8. Itu saya tuh. Dan betul, siapa yang berikan hadiah? Langsung Pak Jokowi. Masya Allah, Allah langsung tanpa menunggu cucunya, tanpa menunggu anak-anaknya, tapi anak yang ketiga ini. Subhanallah, itu sudah luar biasa. Yang berikan hadiah siapa? RI 1. Walaupun juara 2 ya. Indonesia nomor 2 ini. Orang Indonesia berapa juta pelajar, tapi dia sebagai terbaik di Indonesia nomor 2. Oh, ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini betul. Ketika kami mau wisuda Mbak ya. Saya kan kadang di Jawa kan sering wisuda santri TPG. Saya diundang untuk wisuda dan sekadangnya sekaligus untuk memberikan. Apa yang terjadi? Rata-rata mereka yang mendapat nilai baik, lu kok anaknya guru, anaknya kepala TPG. Apakah ada nilai yang diselewengkan? Tidak ada. Misalkan TPG-nya Pak Hasim, mana Pak Hasim? Belum datang? Oh ya. Misalkan kok Pak Hasim itu di Jawa, santrinya di wisuda, mendatangkan saya. Itu begitu panitia. Nilai terbaik santri pada wisuda yang saat ini, wisuda 2021 adalah misalkan namanya anaknya Pak Hasim misalkan Abdullah bin Hashim Ash'ari. Lu itu sering rata-rata anak-anaknya kepala TPG. Atau yang kedua adalah oh ini anaknya orang itu siapa? Oh itu orang biasa tapi apa namanya cenderungnya dengan TPG, dia membantu hatinya dengan guru-gurunya itu luar biasa. Itu yang terjadi sering. Maka inilah yang terjadi. Suatu saat kita nanti akan menjadi seorang wali santri. Maka jangan sekali-kali apalagi menyakiti guru, menjadikan geloy orang yang mengajar anak kita, itu jangan. Yang kedua adalah seorang guru. Seorang guru apakah sama dengan seorang wali santri? Tidak. Seorang guru jika ingin anaknya menjadi anak yang pintar, mulango sing ikhlas. Belajar mengajarlah anaknya, umat di sekitar kalian dengan modal ikhlas. Modal Kalau sudah ini yang kita tanamkan. Dan di Indonesia ini tidak ada tanda-tanda seorang guru ikhlas kecuali guru TPT, Taman Pendidikan Al-Quran. Karena apa? Sensus sudah jelas bahwa di Indonesia ini seorang pengajar yang honor atau bisyarah atau gaji paling kecil adalah seorang guru tidak dipungkiri. Ayo bayangkan seorang guru ngaji dengan guru PAUD banyak mana? Loh ya Jal, ketok wis ketok irine ketok. Buanter soalnya.
gak pilek. Di Jawa juga hujan, di Sumatera juga hujan. Gak apa-apa. Yang penting kita syukuri saja. Apapun cuacanya, yang penting itu adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Dan itu baik. Kemarau juga baik, hujannya baik. Alhamdulillah. Kadang-kala kita sok-sok gitu. Alah, bendina udan terus. Mana wayu bau bakek mbak-mbak nih, mbak watang dino garing-garing. Srengenge iki nang gitu, srengenge. Siji ngomeng Gusti Allah, nomor loro ngomeng srengenge. Wes nang gitu kok srengenge kok gak tau ketok kelutusan nanti. Nah, maka itu kita sebagai seorang guru ngaji, jika ingin anak kita sukses, salah satunya apa? Ayo bismillah, tawakal Allah, mengulangi sing ikhlas. Para teman-teman sekalian berbahagia. Jadi ini tapi sholawat asnawiyah. Baik, kita masuk pada materi yang saya sampaikan ini adalah materi murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para peserta sekalian, di metode An-Nahdiyah, jadi non sewu nanti bisa digarisbawahi manakala keterangan saya andaikan ada yang sedikit berbeda dengan beliau, ya, walaupun kami sama-sama tim, tapi ketika tidak ada ketidaksamaannya, kita harus terima bahwa itu adalah alternatif. Pak Tofa alternatif A, Pak Huda alternatif B. Nah, kedua-duanya ini dalam TPK An-Nahdiyah nanti ini akan dua-duanya akan saya catat. Mana ini yang harus saya planning A ataukah B? Nah, itu seperti itu. Jadi jangan diartikan ini gimana Pak Tofa dengan Pak Huda ini kok tidak sama ini. Nah, itu jangan diartikan demikian. Nah, salah satunya di metode An-Nahdiyah itu sistem yang digunakan. Pertama, mulai jilid 1 sampai jilid 6 halaman 9 sistemnya tidak ada di sini. Karena apa? Sistemnya adalah menggunakan ketukan. Apa namanya? Iya, jilid 2 boroba sama dengan boroba, ba sama dengan ba. Jilid 3 naworo, dalam konteks ilmu tajwid memang ketukan seperti ini tidak ada. Kenapa di An-Nahdiyah diadakan? Satu, karena memang ini dikonsumsi untuk memudahkan anak. Bayangkan anak yang masuk usia TK sampai ngulangi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nuhun sewu. Apakah bisa? Bisa. Tetapi itu hanya bisa menirukan. Secara daya tangkapnya itu tidak ada. Berbeda dengan ketika kita menyampaikan itu dari nol. Pertama, jilid 1, jenjang jilid 1 mengenalkan huruf hijaiyah. Mulai A sampai iya. Di jilid 2 di metode An-Nahdiyah dikenalkan dengan apa? Hurmat tabi'i, ba sama dengan ba. Adanya setik sentuhan jiwa itu untuk mengganti ba sama dengan ba. Ini anak usia sekian itu dia masih sulit. 2 harokat kemudian ditandai dengan obahan ba sama dengan ba, itu sulit. Maka di An-Nahdiyah cara mudahnya ada cukup dengan ketukan ba sama dengan ba bersama
sama dengan. Nah, di jilid 3 kita tahu nawara sampai pada akhirnya halaman berikutnya 21 dikenalkan dengan ikhfa, masih ketukan dan ini tidak ada di halayak umum metode analia. Apa tujuannya? Karena untuk memudahkan santri, dan di analia santri disenengno dengan ketukan. Sampai mengajar jilid 1, anak-anak itu baca tudua enggak ada baca mesti mantuk-mantuk tudua satu dua itu pasti. Karena apa? Akan tersentuh, terbawa dengan irama apa tadi? Setik, sentuhan. Kemudian masuk di Saman buka halaman 10. Tadi malam sudah dipandu oleh beliau Bapak Kiai Mustafa. Panduannya bagaimana? Halaman 10 sudah lepas ketukan. Nah, jilid 6 halaman 10. Jilid 6 halaman 10. Tubsiruna. Ya. Tadi malam sudah dipandu oleh beliau, dan cara beliau membacakan dengan sudah masuk murotal. Apa murotal itu? Gampangannya wis ono lagune, Mbak. Wis ono lagune. Nah, plan yang kedua apa? Di Mapin Langitan halaman 10 itu masih belum dikenalkan lagu. Nah, ini nanti kenapa kok tidak sama? Silahkan nanti diuji coba. Mudah yang mana? Kalau mudah yang disampaikan oleh beliau, terapkan. Kalau sekiranya, waduh, sulit anak didik kita ini pada usia TK 0 besar ini kita ulangi lagu. Kenapa? Anak kecil itu kalau sudah diulangi lagu, rata-rata dia senang. Tetapi dia akan sedikit tidak memperhatikan tajwidnya, makhrajnya. Sehingga ada anak didik yang seperti ini. Bisa lagu, tapi karena apa? Tidak begitu menghiraukan makhraj. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Lagunya sudah pas, tapi karena dia belum waktunya, dia belum fasih lesannya, kemudian dikenalkan lagu, maka akhirnya anak ini tidak begitu menghiraukan tajwidnya, kemudian makhrajnya. Karena apa? Sudah kasem, kata orang Jawa, sudah kasem dengan lagu. Maka di istihadnya Mapin Langitan bahwa mulai itu Tubsiruna itu belum lagu. Nah, ini saya sampaikan biar nanti bisa memilah dan memilih. Silakan, kedua-duanya benar. Ayo kita buka itu sedikit saja dari contoh saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lah, sistem itulah yang disebut dengan tahqiq. Apa namanya? Apa tahqiq itu? Membaca Al-Quran dengan detil. Itu tahqiq. Selain itu apa? Tahqiq itu untuk para pemula. Nanti definisinya akan saya bisa dilihat di layar. Sekarang praktek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang disebut dengan tahqiq. Di Jawa Tengah pondok-pondok tahfidz rata-rata santri setoran ke gurunya rata-rata menggunakan sistem yang disebut dengan tahqiq ini. Bahasa tahqiq itu apa? Dalam tidak ada lagunya. Kenapa ini digunakan? Karena memang guru ingin tahu seberapa kuat lesannya santri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kompak 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa
Apa ini namanya sistem tahqiq. Bismillah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ini planning B. Nah, ada yang dari langitan. Tubsiruna dibaca tubsirun bersama 1 2 3. Nah dibaca tubsirun. Hadaral mauti 1 2. Mauti dibaca hadaral maut. Halaman 11. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm 1 2 3. Labithna yawman. Cirinya tidak ada lagunya. Iya apa enggak? Kata orang Jawa Tengah, ini baca Quran pedesan. Apa pedesan? Enggak ada lagunya. Apa yang dikehendaki di sini? Karena biar santri biar membaca sesuai dengan makhraj. Syaqiyan dibaca syaqiyya 1 2 3. Dibaca amhilhum ruwaidan dibaca faj'alnahum ghutha'an dibaca lanjut lam 1 2 3. Lam yakun syai'am madhkura. Lanjut sekarang ini hanya ulasan. Kathiratun kathiratan kathiratin. Nek mandek dibaca kathirah bersama-sama. Dibaca 1 2 3. Yauma idzim musfiratun dibaca. Lanjut dibaca selanjutnya 1 2 3. Balil insanu ala nafs. Sekali lagi ini sistem apa tadi? Tahqiq. Apa tahqiq tadi? Detail namanya tahqiq. Membaca Al-Quran dengan detail makhrajnya. Tidak ada lagunya. Memang kita ingin santri kita itu mat wal qasmnya tepat, makhrajnya jelas. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah 1 2 3. Yas'alu ayyana. Cukup basyarun dibaca basyaw 1 2 3. Dibaca Allah 1 2 3. Hussamadu dibaca Allah. Lanjut wama bersama-sama wama adraka maqta. Jadi ini semata-mata jangan dinilai wah ini kemunduran ini. Mestinya ini sudah harus lagu. Jadi sekali lagi ini ijtihadnya Mabin Pondok Pesantren Langitan memang dari mulai Tubsiruna itu adalah masih tahqiq. Adapun planning A yang sudah saya sampaikan oleh beliau itu sudah dikenalkan dengan lagu. Tidak apa-apa, jadi tinggal memilih nanti. Saya kira itu kita kembali apa itu tahqiq. Nah, bisa dilihat di sini. Coba dibaca bersama-sama apa itu tahqiq. Membaca Al-Quran dengan menjaga agar supaya bacaannya sampai kepada hakikat sehingga makharijul huruf, sifatul huruf, ahkam benar-benar tampak dengan jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi mbak-mbak belum mengajar anak kecil, maka ini pentingnya tahqiq itu di situ. Kita tidak. Kenapa? Kalau kita tinjau hukum asal, kita mengantarkan anak didik untuk membaca tajwidnya benar, makhrajnya tepat, itu kan wajib. Sementara kita mengantarkan anak untuk bisa lagu, itu apa ada hukum wajib lagu itu? Yang ada adalah sunnah. Disinilah barang wajib tidak bisa dikalahkan dengan barang sunnah. Oleh karena itu ini ijtihadnya teman-teman Nabil Langitan bahwa itu tahqiq, membaca Al-Quran dan bisa di cross check di Pondok Jawa Tengah, Pondok Tahwid rata-rata tidak meninggalkan sistem apa tadi? Sistem apa tadi? Berbeda dengan metode yang lain. Metode yang lain jilid 2 sudah dikenalkan.
Nasara 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 nasara. Itu di metode lain. Di antara contoh itu seperti itu. Di kita ketukan yang kita tonjolkan. Apa dengan ketukan? Dia kalau satu harokah ya satu, dua ya dua. Ini di analia. Bedanya dengan yang lain seperti itu. Nah, maka ini yang bernama tahqiq. Kemudian, nah, jadi sampai juz berapa Pak? Kalau di Mapin Langitan sampai kira-kira juz 3. Anak kalau sudah juz 1, 2, 3 menyelesaikan juz 3 masuk ke juz 4, insya Allah agak layak untuk sudah dikenalkan dengan murattal. Apa murattal itu? Membaca Al-Quran yang sudah ada iramanya, itu murattal. Ciri khasnya begitu. Lah, kita tahu setelah tahqiq, nah, kemudian apa? Tartil. Setelah tartil kemudian, setelah tadwir kemudian, ya sekarang kita masuk ke tartil itu apa? Ya. At-tartilu kita baca bersama-sama. Terus, nah, ini ancen maca Arab sing maca wong Jawa utawa wong Lampung ya dadi Jawa. At-tartil tajwidul huruf wa ma'rifat. Nah nek sing maca wong Jawa at-tajwidu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya enggak apa-apa lah, dalam soal baca terserah, itu logat sampean. Tapi menene lunga haji kabeh kok pinter. Wah, telat. Mau tak dongakno lunga haji kok iso amine telat iki. Wah, ini di pondok ini tahun seperti yang sampai Pak Prof kemarin, tahun 80 sudah ada. Saya membayangkan berapa ulama yang sudah hadir di sini dan menginjakkan tanah ini. Maka betapa berkahnya tempat ini. Lu sampean tak dongakno haji kok iso ngene tok. Sampean nek kapan bisa ke sana? Ke sana itu mana? Palembang itu. Kan nek bisa berangkat haji. Allahumma. Jadi kita itu mantap ya. Karena doa banyak orang itu semangat. Makanya kemarin kan ada apa setelah aman-aman itu Allahumma ya Rabbana sukupono loberono beras akeh duit sampean kan rada guyah-guyu ngono. Kok gitu kok njaluk duit karo beras. Semua doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Yang penting satu, yakin. Ya. Yakin itu apa? Kita yakin atas kekuasaan Allah. Ngekei sampean rezeki kanggo tuku alpat kanggo Gusti Allah itu remeh. Gusti Allah itu umpama wong sak donya, satu-satunya orang berapa miliar orang sak donya. Satu-satunya orang ini dalam hadis. Ini pernah disampaikan Rasulullah. Andaikan Allah itu hamba Allah meminta kepada Allah, satu-satunya orang di dunia ini, misalkan di dunia ini ada orang 100 miliar umpama. Satu-satunya orang meminta, ya Allah berilah saya Gunung Semeru, itu saya jadikanlah emas untuk saya pribadi. Teman yang lain, ya Allah mulai seada sampai berapa ada tadi? Ya 20 miliar ada. Itu mintanya gitu. Seorang ada, ya Allah Gunung itu Krakatau ya Allah jadikanlah emas berikan pada saya. Oke. Tolong ada, ya Allah Gunung Semeru ya Allah jadikan emas berikan saya. Ya Allah. Semua orang sedunia minta, maka satu-satunya orang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu dijamin oleh Rasulullah. Umpama hamba Allah satu-satunya meminta, satu orang meminta, gunung emas akan diberikan oleh Allah. Ini menerangkan kekayaan Allah. Lah pertanyaannya, lah terus kalau Allah sudah memberikan setiap orang emas satu gunung Pak ya, berarti Gusti Allah lah kekayaannya lah berkurang. Ya apa enggak kira-kira? Logika apa enggak itu? Logika. Pak Jokowi punya uang apa namanya berapa ratus triliun.
Akhirnya setiap warga Indonesia diberi 1 miliar. Kira-kira berkurang apa enggak kekayaan Pak Jokowi? Berkurang apa enggak? Pasti. Tapi jangan menyangka bahwa kekayaan Allah Ta'ala setelah diberikan satu orang, setiap satu orang diberikan apa tadi? 1 gunung emas, itu tidak mungkin berkurang. Rasulullah dalam menjawab pertanyaannya sendiri apa? Kayak nah ini loh, andaikan ini jarum, andaikan jarum itu logikanya kecil apa besar? Jarum itu ketika dicelupkan ke laut, begitu diangkat, kira-kira jarum ini basah apa enggak? Basah apa enggak? Pertanyaannya, apakah kira-kira berkurang air laut ketika diambil oleh air yang menempel di jarum tersebut? Itulah kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, sampai tahu ketika memahami hadis ini, Masya Allah, jare wong Jawa gak ngerpo-ngerpo dadi wong sugih sampean, Pak. Karena apa? Di balik kita ditakdirkan seperti ini, oh ada masalah yang luar biasa. Itu pasti. Saya itu hanya berpikir saya sendiri. Andaikan saya itu kaya, Alphard punya 3, Fortuner 5, kemudian toko sudah tidak bisa dihitungi, perusahaan di Jawa, bahkan di Kalimantan, bahkan di Sumatera. Saya yakin saya tidak akan menerima istri hanya cukup 1. Wah, sing lanang soto guyu, soalnya podo, yakin podo. Itu tak saya yakinkan, saya yakin. Kemudian setelah istri saya lebih dari 1 sampai 4, walaupun diperbolehkan oleh agama, pertanyaannya, apakah saya bisa wa'ashiruhunna bil ma'ruf dengan istri-istri saya? Itu wis pasti itu. Oleh karena itu Allah sudah jauh sebelumnya nek huda khairul huda takwai sugi miliatan bahkan triliunan gurung tentu atine iso nrimo, gurung tentu anaknya kaopen terawat, istrinya pun juga gitu, belum tentu sakinah mawaddah. Sakinah mawaddah ya karo sing nom nggih napa mboten? Sing agak tua ya meninggal. Mulane mbak-mbak iki aku ngomongin ketenanan, sampean gak usah ate njaluk ya Allah mudah-mudahan suami saya tampan, gede dhuwur, gagah perkosa. Kaya lho ditinggal mbak sampean lho bojo ngono. Ayo nggih napa mboten? Lho mulane aja jangan terlalu berlebihan meneh sampean lho bojo pantang sugih. Mbok bojo nerima telepon. Niku teko sapa? Niku sapa? Kira-kira enggak curiga apa enggak kira? Anu Mbak, anu Dek iki aku rong dina gak mulai meeting ndok ning kono. Meeting apa? Jadi tenanan, gak iso mati tuwa sampean. Duwe bojo nang ganteng sugih mbok dilirik cewek kotor gak iso mati tuwa sampean. Bojo ngangkat telepon sampean wis ke umur 35 iki lho sampean wis dak terus dak. Gara-gara apa? Lho nggih napa mboten? Kita ndonga nang Allah Taala mudah-mudahan calon suami saya adalah seorang yang soleh. Allahumma. Yang putra pun juga gitu. Nah, singkatan mau. Ini betul Pak, ini betul. Sebab apa? Walau basakallahu rizqa li ibadihi labah. Itu sudah Allah sampaikan. Andaikan manusia ini dibeber rezeki ini, semuanya dikai sugih kabeh. Allah sudah jawab labagau. Apa bagau itu? Bahasa kitab lacut. Lacut apa? Sudah lalai dengan agama, sudah lalai dengan istrinya, sudah lalai dengan itulah saya tidak sangka. Tartil, apa tartil ini? Bisa dilihat. Allah dawuh dalam Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Berarti kita membaca Al-Qur'an itu harus tartil. Harus apa? Karena jelas warattilil Qur'ana. Tartil itu kiai-kiai sepuh Jawa. Waratili lan ngentak-ngentakno sira, itu ulama Jawa kalau memaknai kita.
Al-Qur'ana ing Quran tartila kelawan ngentak-ngentakno temenan. Bahasa yang kita pahami tartil itu jelas. Tidak terdapat suara yang tidak jelas, tidak terdapat bacaan yang di situ sampai remeng-remeng. Itu tartil. Apakah ada, Pak, orang baca Al-Qur'an sampai enggak jelas? Tidak, kok ada. Banyak. Salah satunya karena terlalu cepat. Ini baca Quran apa kamu ini? Jadi ini tidak boleh. Lah, diungkap dalam guru-guru kita tartil itu bisa diterjemahkan dimaknai ciri-cirinya saja. Apa ciri-cirinya itu? Bisa dilihat ada berapa ini? Ada berapa? 8. Bisa dilihat. Apa yang pertama ini dibaca? Sekali lagi. Pertama kali adalah disiplin makhraj. Ini pertanda biasanya ukuran nomor 1 itu adalah bagian daripada yang penting. Walaupun tidak 100%, tapi rata-rata yang nomor 1 itu dipentingkan. Saya tanya besok pembukaan muktamar di Darus Saadah. Saya tanya orang nomor 1 di Indonesia, Pak Jokowi, ditaruh di belakang apa di tengah apa di depan kira-kira? Loh, lah tanda-tanda orang yang di depan itu penting apa enggak seberapa penting? Iya, lah itu rata-rata gitu. Makanya secara urutan, kenapa ini disiplin makhraj gitu? Karena orang baca Al-Quran itu makhraj itu diutamakan dulu. Orang baca Al-Quran jika makhrajnya tidak jelas, itu sama dengan orang yang tidak punya adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah terus gimana, Pak? Saya contohkan. Seorang kiai haji pengasuh pondok pesantren An-Nur menyampaikan pidato sedikit tetapi dengan lugas dan fasih. Para santri-santri An-Nur sekalian, tolong saya pesan kepada kalian, di pondok ini belajarlah dengan giat ibadah, giat belajar untuk membuka kitab-kitabnya. Itu saja pesan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bahasa yang sederhana tapi lugas, enak didengar. Terus ada santri yang menirukan, tapi tidak santri ini ya, umpama ada santri yang kurang ajar, misalnya ada santri yang kurang ajar, Mbah Yai Ghafur, habis pidato ditirukan di kamar. Para santri-santri sekalian, belajar di pondok sini harus rajin ibadah dan rajin belajar. Nirokno kiyaine pesannya, wasiatnya atau namanya mau idho hasanah apike koyo ngono di awal. Saya contohkan aja. Dadak kita tirukan dengan santri-santri pondok An-Nur. Itu kira-kira kita punya adab apa enggak itu kepada kiai? Gimana betul gitu? Bayangkan yang dawuh, yang berfirman itu Allah. Kemudian firman Allah kita tirukan tidak sesuai dengan firman Allah. Ya kadul farqu ya khatafu absarahum kullama ando alahum masau afi wa idza adlama alaihim qamu. Coba ngeten niki hambai Allah sing duwe akhlak napa mboten nggih? Menirukan kalamullah namun dengan bacaan yang tidak sesuai. Ayo. Makanya saya tadi orang baca Al-Qur'an kok tidak sesuai makhraj, tidak punya adab sama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu makhraj diutamakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Saya ulang dari sini aja. Alif
lam mim. Kita tirukan semampu kita. Bismillah. Alif lam mim langsung. 1 2 3. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Yang baik. Dzalikal kitabu la hudan lil muttaqin. Hudan lil mulai alif lam mim sampai muttaqin, makhrajnya dan sifatnya kita perhatikan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bersama-sama. Dzalikal kitabu la raiba. Terus hudan lil muttaqin. Pertama kali bisa dilihat apa tadi? Disiplin, makhraj dan sifatul. Apapun lagunya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bersama-sama. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Apapun lagunya, makhraj harus betul-betul didisiplinkan. Dzalikal ya'udatan dzalikal kitabu la raiba fihi. Surakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hijaz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bersama. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bersama. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Apapun iramanya tetap disiplin makhraj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa menerka irama apa? Jiharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bersama-sama. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Apapun lagunya tetap disiplin makhraj harus dipegang. Makanya di metode Analia belum namanya
belum tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa, gak kesusu ngisakno lagu sebelum anak didik kita tahqiqnya sudah bagus. Tahqiqnya bagus gimana? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu yang disebut tahqiq. Apakah masih ada santri kita yang belum seperti itu? Banyak. Sudah masuk Quran sek. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu kadang-kadang masih ada. Ini perlu didandani tenanan. Kalau sudah seperti itu, andai kan ada anak didik kita yang sudah panjangnya dikurangi, pendeknya ditambah, sulit pokoknya anak sudah kalau sudah seperti ini. Oleh karena itu maka jangan tergesa-gesa dulu dengan mengajarkan lagu. Isakno panjang pendek itu betul ya. Nah, ya lanjutkan. Yang kedua, dibaca bersama-sama. Ulangi lagi. Nah ini yang betul-betul perlu diperhatikan. Enggak semudah kita membalikkan telapak tangan Mbak ya, ngulang bocah cilik. Betul, sulit memang mengajar anak itu. Apalagi sampai mengantarkan anak bisa paham dalam bacaannya, enggak sampai panjangnya dikurangi, yang pendek ditambah. Wah, itu sulit. Oleh karena itu di An-Nadhiyah sudah diantisipasi dari awal. Oh, yang matobi'i berarti gini, nuhiha. Jika ada wawu mati jatuh setelah harakat dhammah harus dibaca 2 harakat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebelum anak sampean bisa baca seperti itu, jangan diajarkan lagu dulu. Apalagi anak sampean sik remeng-remeng. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tempone rada ngawur ngoten niku nggih nun sewu. Misalkan bocah murid sampean 10, lho kok sik rada seperti ini anak didik saya. Hati-hati. Apa yang harus kita hati-hati? Jaga betul apa? Disiplin panjang pendek. Yang panjang matobi'i dipanjangkan, yang tidak panjang langsung, itu yang harus ditekan betul. Perhatikan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini nawan dulu aja ya. Alladzina bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ayo dibaca bersama-sama. Alladzina yu'minuna bil wa yuqimunas shalah. Al panjang apa pendek? Al panjang apa pendek? Pendek. Zi na yu mi nu na bil ghai bi wayu qi mu nas so la. Kita bisa menyebutkan jelas seperti itu, tapi tidak semudah ketika kita membaca. Tidak sedikit yang sudah punya mental apa ngulang, tapi Qur'annya masih belum bisa seperti ini. Oleh karena itu, tanamkan dalam jiwa kita. Yang nomor 2 adalah disiplin panjang. Alladzina 1 2 3 alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Disiplin apa tadi? Panjang pendek. Alhamdulillah
Yang ketiga bisa dibaca bersama-sama, disiplin mat wal. Loh, apa enggak sama Pak? Tadi kan panjang pendek, panjang itu mat, pendek itu qasar. Istilah saja, berbeda dalam istilah. Apa? Mat itu berarti mat wajib, mat jaiz, mat silah, mat lazim itu mat. Qasar itu mat tabi'i. Nah, ngerti ya, jadi istilah aja. Bagaimana? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ayo coba kita baca bersama-sama. Tuh, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima ilaika wa ma unzila min. Jujur, sampai mulai sini sampai sini ambekan apa mboten? Ambekan apa mboten? Makanya di sini ada antisipasi diwakafkan di ilaik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Bersama 1, 2, 3. Oh ilaik. Nada 2. Bima. Bersama-sama. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl. Nada 3. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, sudah pas irama nahawan, naik datar turun. Apa? Naik datar. Nah, walladzina sampai ilaik naik. Bima unzila sampai min qablik datar. Kemudian wabil akhirati turun. Kanggone arek cilik tegak lali. Nada yang pertama naik bersama-sama. Sek rodok kaku. Nada yang pertama naik. Ya. Nada yang pertama naik. Nada yang kedua datar. Nada yang kedua datar. Tegak lali bocah-bocah. Nada yang ketiga turun. Nada yang ketiga turun. Meneh, nada 1. Nada yang pertama. Nada 2. Nada yang kedua. Nada 3. Nada yang ketiga. Ini nanti malam jam 1 malam keluar ke belakang rumah menghadap ke kiblat, dibaca 100 kali. Nada yang pertama naik. Insyaallah jin iblis akan datang. Nah, itu apa? Peraganya anak-anak didik kita agar tidak lupa. Ayo, sekarang dipraktekkan. Dengan ini saja. Sampai muni nada yang pertama naik, nanti saya yang baca ayatnya. Kemudian nanti dibalik. Ayo, nada yang pertama. 1, 2, 3. Alif lam mim. Ayo lanjut. Nada yang ke Zalikal kitabu la raiba fihi. 1,
hudan lil muttaqin. Cocok ra mboten? Sekarang aku sing nada yang pertama sampean sing maca. Nada yang pertama naik. Alif lam mim. Alif ya, ada yang kedua datar. Nada yang ketiga turun. Ganti ayat. Alam taro. Inna ataina. Ada yang pertama naik. Lulu. Ya. Itu namanya Quran ikutlah lagu. Dan harus dibalik, lagu harus ikut Quran. Na'tainakal kautsar. Kalau hanya panjangnya 2 sar berarti namanya mat kolor. Kalau terlalu panjang namanya mat koploh gitu. Hati-hati. Jadi lagu harus ikut gantian sampean dulu. Sampean yang saya membaca Inna Ataina. Ayo nada 1 2 3. Inna a'tainakal kautsar. Lapo kok menengah? Sampean cukup nada yang kedua itu loh. Ayo 1 2 3. Nada yang ke Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sekarang dibalik nada yang pertama naik. Alhamdulillah. Jasa. Nada yang kedua datar. Kurang gagah. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Ayo, nada yang kedua datar. Fasal nada yang ketiga turun. Iya, alhamdulillah. Lah, gini nih biasanya kalau bersama-sama bisa, disuruh sendirian itu biasanya lebih bisa. Lah, biasanya gitu. Iya ya Pak ya. Kalau sudah bersama bisa itu satu-satu, oh jelas tambah lancar. Allahumma. Ya, dah kita kembali meneruskan. Apa tadi? Disiplin yang ketiga. 4 ya. Nah, Mbak saya tanya ya, ketika sampean di desa sampean beli sampo, beli ringso karena akan nyuci di toko sebelah. Yang punya toko namanya Ibu Khuzainatun. Pertanyaannya ditanya, Mbak nanti Mbak, ringso namanya siapa? Tokone Yutun apa Yutun?
Berarti di Lampung juga gitu ya? Yutun apa Yutun? Mas nanti mas, rokok yang punya toko namanya Haji Samsuddin. Kira-kira ono Ustadz TPK, Pak Hasim, apa nanti tuku rokok? Nang ngene tokone sapa? Haji Samsuddin apa Haji Samsuddin? Oh, berarti untuk ngene Lamongan karo Lampung padha ae berarti. Berarti sama ya di Lampung dengan artinya bagaimana? Diakui atau tidak, lesan kita ini lesan Jawa, lesan miring. Hari-harinya itu miring kita. Iya apa enggak gitu? Oh ada yang punya toko Haji Badruddin kok di apa? Haji? Maka kalau di Lamongan bukan Badruddin malah Brodin. Itu yang terjadi. Wong yang punya toko itu Ibu Khuzainatun barang nanti namanya Yutun. Berarti omongan kita itu memang miring. Tapi kenapa di Al-Quran tidak boleh miring? Karena laja Al-Quran harus dengan laja Arab. Ojo dipadakno karo omongane wong Jawa. Nek dipadakno wong Jawa payah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Wong Lampung lho iki lho. Tugas kita adalah mengantarkan anak didik kita ojo sampai miring. Walaupun hari-harinya memang ngomongin ngono. Diguyu arek amat. Nang Mbak Tunggu. Nang Yutun. Yutun. Masyaallah dumeh guru TPK ayo fasih Ibu Khuzainatun. Nanti Pak Hasim nang tuku rokok. Nang tuku sapa? Haji Samsuddin. Walaupun Pak Hasim guru TPK gak mungkin ngono kok bisa. Oleh bayaran piro kok Pak Haji Samsuddin ngomong ngono lho. Ya Mas Haji Samsuddin iki lho. Iya dah? Jadi untuk itu maka coba kita akan membuka ada ayat yang di situ perlu perhatian agar tidak terjadi miring pada suara apa tadi? A I U Un. A I in U Un. Coba lihat ayat ini. Berperan sekali. Jika tidak kita teliti, maka yang terjadi miring. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Miring napa mboten? Miring napa mboten? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Miring napa mboten? Ketok enak lah. Dan ini yang tidak diperbolehkan. Tidak boleh terjadi miring. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ada berapa? Satu. Miring napa mboten balik? Miring napa mboten? Guru berkewajiban seperti ini cara menyampaikan. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Bacaan apa itu? Qalqalah ada berapa? Hah? Qalqalah ada berapa? 1 2 3. Hah? Akbar. Oh, ngono. Dadi ana kubra, ana sughra, ana akbar, ana apa meneh dhuwur akbar. Memang itu hanya sebagai istilah. Secara umum qalqalah nek gak cilik ya gede gitu saja. Kalau ada akbar saja itu istilah. Bahkan kalau memang itu ada akbar, ada mutawasid. Kenapa? Karena prakteknya qalqalah itu malah 4. Kalau saya mengklasifikasi. Pertama, qalqalah yang
kubro. Yes. Qul huwallahu ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, itu yang pertama kubro. Yang kedua adalah mutawassit. Apa mutawassit itu? Fi syiqaq. Nah, itu sudah apa namanya? Beda. Sebab yang tadi kul a'udzu birabbil falaq, mantulnya dengan fi syiqaq. Mantulnya mantul yang mana? Hah? Apakah ini bisa disamakan antara kul a'udzu birabbil falaq dengan syiqaq? Mantul yang mana? Mantul yang syiqaq daripada falaq. Nah, maka itu bisa diartikan dengan oh ini qalqalah yang mutawassit. Jadi qalqalah kubro mutawassit. Kemudian yang ketiga, wal asri innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Ayo, kira-kira mantul yang mana? Syiqaq dengan haqq. Ayo. Mantul yang mana? Lah, dari sini maka qalqalah itu sughra, kubra, mutawassit, akbar. Iya apa enggak? Sampean bilang 3 itu malah teori menurut saya malah 4. Jadi apa? Sughra, kubra, mutawassit, baru akbar. Karena memang di Al-Qur'an seperti itu. Qul a'udzu birabbil falaq biasa. Fa innama hum fi syiqaq. Ada lagi. Wa qila man raq. Ini lebih mantul lagi. Dan yang paling mantul lagi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Nah, gini apa betul kira-kira? Tinggal tambah pengalaman saja. Ayo kita baca. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ojo nganti miring. Ayo kita baca. Fa in 2 3. Nah, kok iso fa in tok iki. Fa in amanu 2 3. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Terus wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Terus fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya, yang kelima, jadi itu ya, yang ini perang sekali. Yang keempat itu kita mengantarkan bocah ojo sampai lesane miring. Nalika maca Quran, nalika omong-omongan biasa ya gak apa-apa, apa nanti njublang apa bengawan apa adus apa adus. Ayo aku nanti nang jeding apa adus apa adus, diguyu wong aku nang jeding apa adus. Ya. Nah, jadi itu bedanya antara omongan nih wong ajam karo kita membaca Al-Qur'an. Yang kelima dibaca bersama-sama. Ulangi kali lagi. Ayo didelok. Kiai, gak usah dhuwur-dhuwur. Nek maca matobi'i ojo dawa-dawa matobi'i. Ketika sampean dawa sithik gak standar. Ketika tidak standar berarti gak rata. Misale dzalikal kitabu la raiba fihi. Bisa membedakan bacaan saya ulangi lagi sama-sama matobi'i. Dzalikal kitab
standar. Lanya. Kemudian la dengan ta itu yang kepanjangan. Berarti itu yang disebut tidak rata. Standarnya adalah 2 harokat. Bagaimana 2 harokat itu? Jangan panjang. Dzalikal kitabu la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa meneh elok MTQ, elok lomba anak yang sampean persiapkan dadak. Dzalikal kitabu lah Dewan Hakim kan seret. Karena apa? Standarnya terlalu panjang ya. Jadi suatu saat memang kita mengantarkan adik seperti itu. Ya. Kita baca bersama-sama. Dzalikal 2 3 dzalikal ayyafi mudallil ya. Selanjutnya kita kepada yang nomor 6. Tidak jadi tak ganti kata ini siklah. Kiai saya itu ndawuhi guru-guru ngaji, awakmu kaya HP sing mulang-mulang lho, kaya HP ku apike kok apa, merek apa, nek ancen setrume gak ono apa gunane. Itu artinya suatu ketika kita sudah menjadi seorang pengajar, jangan melalaikan, nambah ilmu terus. Alhamdulillah di Jawa saya itu setiap Jumat dan Ahad itu keluar dari rumah saya dari apa? Untuk mengendangi teman-teman yang di kecamatan saya. Kecamatan hari Jumat ini di kecamatan Turi, Jumat ini di kecamatan Widang, Jumat ini di kecamatan ini. Terus keliling. Minimal 1 bulan sekali. Minimal. Apa meneh 1 minggu sekali, tambah luar biasa. Untuk menambah SDM guru-guru. Walaupun sudah mengajar, namun banyak di sana sini guru ngaji Al-Quran masih kurang SDM-nya. Sehingga itu dawuhnya kiai saya, awakmu kaya HP ku sak api-api nek setrume gak ono. Apa yang terjadi? Ya gak kena dienggo apa-apa. HP ku apik. Iya iPhone regane piro? 17 juta. Lah gak iso dienggo telepon gak iso. Lah kok kok ono CS. Oleh karena itu, ini satu ketika dengan nanti sudah menjadi guru ngaji di Lampung Timur, di Lampung Selatan Ketapang itu alhamdulillah setiap bulan itu mendatangkan teman-teman yang ahli Quran ya, karena tidak semua guru ngaji Al-Quran itu memang sudah layak dalam apa? Ya macam-macam. Ono guru itu dalam pengelolaan metodologi ini apik tapi lesannya gak begitu fasih. Ngene mboten teman. Ono guru itu lesannya apik tapi metodologi belum begitu mampu tenanan. Dikumpulkanlah guru 5 lho TPK kono. Ayo masing-masing punya kelebihan dan itu adalah sudah menjadi sunnatullah. Jok dipaksakan. Guru 5 itu ada yang menonjol, guru 2 yang menonjol di bidang murotal. Oh, iki diserahi. Yang 3 menonjol dalam bidang metodologinya. Iki ngelola TPK. Bagaimana TPK ini bisa maju demikian. Jadi memang seperti itulah Allah memberikan lembaga kita itu kadang gitu. Yang penting jangan diam, jangan berhenti untuk mengambil dari apa pengalaman, mengambil hikmah dari yang lain. Di Lampung ini tidak sedikit orang yang ahli Quran. Nah itu sampean krono geluti di bidang Quran, ya itu harus dicapai. Ya, nomor 6, apa itu? Dibaca Mbak. Tidak terjadi. Sekali lagi. Tawalud itu apa? Kata orang Jawa mana? Mana itu apa? Melahirkan. Apa kok melahirkan itu? Wong maca Quran kok melahirkan? Hurufnya itu bertambah. Contohnya al, yang paling rawan itu al. Anak-anak kecil alham, ada apa enggak seperti itu? Itu tidak sedikit di Jawa itu anak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, ya kan? Itu ada apa enggak seperti itu? Nek guru mungkin ya, mungkin masih relatif sedikit, tapi nek murid, nek kalau tidak betul-betul diperhatikan oleh pendampingnya, gurunya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Jadi tawalud itu samar sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang disebut dengan apa namanya? Tawalud. Hati-hati. Yang sering terjadi adalah di mana? Bacaan apa tadi? Yang terjadi adalah al-qamariyah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bukan rabbil titik tok, tapi itu sudah masuk awal. Nah, yang ketujuh, dibaca bersama-sama. Tidak mengambil nafas di tengah-tengah dalam kurung. Kita maklumi di Al-Quran itu ada ayat yang pendek, ada ayat yang sedengan, ada yang panjang. Ayo, ini lihat. Kulu sampai wakaf di sini. Ini panjang nama badan. Ayo jujur sampai maca mulai kene gak ambekan kuat nama badan. Wes jujur. Jadi wakafnya itu di sini kalau lihat di Al-Quran. Makanya apa tartil tadi? Tajwidul huruf, ngapi huruf, wa ma'rifatul wuquf. Tahu mandeke. Sampean paham atau enggak? Pokoknya kalau saya di Jawa ngomong ini jelas diguyu-guyu. Sampean kalau ke Jawa Timur, di Tuban ada wali yang namanya Mbah Ibrahim As-Samarqandi dan ayahnya Sunan Ampel, dan di Tuban ada Sunan Bonang. Sunan Bonang ke arah timur ada Mbah Sunan Asmarqandi, ayah Sunan Ampel. Itu ke selatan pasti akan menemui desa. Apa desanya itu? Enggak saya sebutkan dulu. Artinya bagaimana? Al-Quran itu kita harus kalau berhenti itu harus yang sempurna, harus yang baik. Sempurna bagaimana? Paling tidak di tengah-tengah kalimat. Itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada anak dadakan ini loh, gak nyantol. Ini sampai tahdatu, gak kuat. Boleh wakaf tidak di sini. Waqalu kunu hudan au nasara. Namanya ini gak kuat kok. Karek tahdatu dak lho gak kuat. Kita kan maklum ya ono bocah ngono. Lah terus piye au nasara? Ya gak apa-apa. Karek sithik lah daripada au nasara tahdatu. Nah ini yang tidak boleh. Nah apa? Ya sak kuatnya. Wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu. Boleh seperti itu dan baik daripada wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu. Ngepres. Sing pertama ambekan untuk tengah-tengah, yang kedua ngepres. Itu maca Quran yang tidak baik. Lebih baik wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu. Lebih baik seperti itu daripada tanafus. Apa tanafus tadi? Mencuri nafas, mengambil nafas di tengah-tengah. Yang tidak boleh itu mandek di tengah kalimat. Wa qalu kunu hudan aunah. Apa? Utawa wa qalu kunu hudan aunaso. Iki air di tengah apa? Di pinggir itu. Ya tengah apa? Ini Al-Qur'an. Ojo ngono. Nah, saya cerita balik meneh di
di Wali Mbah Asmara Konti ayahnya Sunampel ngidul ada desa, sampean paham apa enggak? Namanya desa itu desa ini. Desanya itu tulisannya seperti ini, nggak usah dibaca. Mudah-mudahan empung tidak paham. Ayo dibaca sama gak apa-apa. Meneh. Ya itu desanya. Tapi andekan sampean waca di tengah-tengah sampai di sini. Yang tersinggung siapa kira-kira? Makanya saya tadi kalau baca tidak boleh separuh itu. Harus diwasolkan. Iya apa enggak? Wajib wasol ini ya. Kalau tidak wasol, ini sudah malu ini yang laki-laki. Enggak boleh saktah ya. Pokoknya enggak boleh saktah. Harus wasol. Mudah-mudahan yang perempuan tidak paham ya. Karena ini bahasa Jawa dan yang di sini semuanya ini sudah kadung Lampung suwe, akhirnya nggak paham ya. Alhamdulillah, sehingga yang laki-laki nggak jadi malu ya. Jadi ada orang ngomong gini, inginnya baik inginnya. Ada Pak Kaji punya kambing, kambingnya ada yang sakit. Pak Kaji wedhus sampean mencret. Itu boleh apa enggak seperti itu? Boleh enggak? Pak Kaji punya wedhus dan Pak Kaji nggak tahu kalau kambingnya itu ada yang sakit. Adek sakitnya mencret. Bilangnya gini, Pak Kaji wedhus sampean mencret. Kira-kira anak itu ya, masa matur sunak. Pak Kaji mesti, iya iki sing cetok iki lara iki. Tetapi inginnya baik, tapi hanya salah saja dalam meletakkan koma. Pak Kaji wedhus sampai mencret, astagfirullah. Pertama seorang kaji diarani wedhus padahal 40 juta loh. Yang kedua adalah wis dilokno kaji wedhus ditambahi mencret. Iki kira-kira yang pertama yang betul itu wak kaji wedhus sampean mencret. Yang kedua tadi gimana? Wak kaji wedhus sampean oleh tagak kira-kira. Itu yang pertama jelas dikai hadiah, barang yang kedua. Wah kajine gak muring-muring. Aku ini kaji 40 juta kok konarane wedhus. Kon tambahi men. Begitu juga membaca desa Kliwetan harus wasol, tidak boleh wakaf di tengah-tengah. Apa meneh Al-Qur'an wa qalu kunu hudan itu yang tidak boleh. Andai kan Kliwetan dibaca separuh, wah sing lanang rada is mateng langsung gini saja. Nah, ya. Lah bagaimana? Kita melihat umumnya bocah guru sampe niki gak kuat. Aku nyoba gak kuat. Amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Mudah-mudahan tidak meninggal ya. Jadi artinya bagaimana itu ya, secara umum ayat itu panjang sekali, apalagi itu untuk anak kecil. Maka apa? Jangan sampai terjadi tanafus. Kalau kita tidak sampai tanafus bagaimana? Ya diwakafno. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibaca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mandek di sini. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Nada satu. Terus wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim
3 wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Naik datar turun. Itu kerangkanya irama itu seperti itu, naik datar turun, naik datar turun. Kemudian setelah turun ya naik lagi. Terus mulai sini. Mandek dongane wa Isa. 2 2 3. Wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Nada satu, nada duanya. Wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Nada turun. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Seperti itulah kita mengajarkan pada anak didik kita. Wakaf dan ibtida'nya gitu. Dan alhamdulillah di Langitan, di Tulungagung sudah ada Al-Quran khusus santri An-Nahliyah. Saya kemarin lupa tidak membawa. Qurannya itu apa? Pojok di Langitan, di Tulungagung sudah tersedia. Ini khusus santri An-Nahliyah. Tulisannya jelas itu produk dari An-Nahliyah, bukan produk di pasaran. Qurannya bagus, pilung itu apa? Kayak kitab Bayrut. Dan alhamdulillah harganya tidak sampai lebih dari 60.000. Kalau di pasaran Quran yang seperti itu cetakannya pasti di atas 70.000. Pasti. Alhamdulillah kita menjual kepada TPK ranting di sana adalah 40.000. Kalau di Sumatera ya non sewu ya karena perjalanan ya mungkin kira-kira antara 50.000. Itu sudah ada, sudah seperti ini. Salah satunya sudah lah ini. Seperti ini. Ini adalah waktu saya mengambil dari Kementerian Agama Pusat LPMQ Jakarta seperti ini. Kemudian sekarang sudah dibingkai, pinggirannya sudah ada bingkainya bagus, ada tulisan An-Nahliyah. Memang produknya metode Mapin Langitan An-Nahliyah dan Tulungagung itu sudah tersedia. Enaknya bagaimana? Sudah ada mandeknya. Jadi santri sekelas megang ini anak 15 enak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Sudah ada. Nah, ini salah satu produk An-Nahliyah. Alhamdulillah waktu jadi kita tadi terlambat, ini malah lambat. Jadi ini yang terakhir bisa dilihat yang nomor 8 adalah ciri khas tartil adalah adanya irama. Kebalikan daripada tahqiq, tadi tahqiq tidak ada iramanya. Cara wong Jawa Tengah ngarani napa jenenge? Pedesan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang tartil apapun lagunya itu kalau sepanjang orang baca Al-Quran ada iramanya namanya tartil. Nah, sudah tidak saya panjang lebarkan, ini adalah sebagai ciri khas untuk yang nomor 8. Seperti itulah ada iramanya. Para teman-teman sekalian, jadi inilah yang bisa saya sampaikan pada session yang pertama ini. Karena setelahnya ini beliau Bapak kita Yai Mustafa akan menyampaikan materi berikutnya, ini al-waqfu wal ibtida, kemudian gharaibul qiraah. Kenapa demikian? Karena tidak semua guru itu juga berkesempatan untuk bisa mengetahui bahkan mempraktekkan dengan benar. Saya lihat di Jawa itu ada guru yang tahu dia saktah, tapi kadang karena mungkin lama tidak mempraktekkan, sehingga apa yang terjadi? Baca sakta itu salah. Salah satunya apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Tidak dibaca demikian. Saya terdengar sendiri ada seorang guru ngaji itu gitu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Itu wakaf apa kok iso iwajang qayyima. Lah oleh karena itu maka disinilah dalam momentum ini, di diklat ini ada materi nanti akan disampaikan oleh beliau Gharaibul Qiraah sekaligus
sekaligus kaifiyatul ahkamul waqfi wal ibtida. Dari kami untuk menyampaikan materi dari awal ada kurangnya sekali lagi ya, bukan ada kurangnya, banyak kurangnya karena keterbatasan kami secara pribadi, mohon maaf. Dan bila ada kelebihannya semata-mata fadlun minallah, fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita akhiri dengan doa, ya Rabbi nawwir qalbana bi nuri Qur'anin jala waftah lana kompak bareng aman Indonesia Raya aman, amin amin. Istiqamati biqian nahdhiya amin amin. Istiqamati biqian aynama kanu Allahumma ya Rabbana cukupana loperana beras akeh. Allahumma amin kanggo ngaji lunga. Allahumma amin Allahumma amin kanggo ngaji lunga haji berkah para nabi wali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.